快，给你了啊！过来便是。不允许战斗，有种就到擂台上。我没有空陪你玩这种。在学院大比的容易对你造成反噬。别呀，你必须。我试试控制。薄弱，聚魂壶。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Legend of Magic Outfit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode ke-24 sampai 25. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi di bagian sebelumnya. Di episode minggu kemarin, Xinglu yang sudah selesai melatih kekuatannya memilih untuk mencari senjata sihir yang cocok untuk dirinya gunakan. Yang mana di sini Xinglu pun melihat kalau ada senjata sihir yang berbentuk kipas yang memiliki aura sangat kuat. Tanpa pikir panjang, Li Xinglu pun memilih senjata itu. Namun sebelum itu dia juga akan melakukan peleburan pada senjatanya dan batu suci 5 warna. Setelah berhasil melakukan peleburan, ia pun memperlihatkannya kepada Master Mo. Hanya saja Master Mo tak begitu terkejut dan masih menganggap kalau senjata sihir Li Xinglu masih belum layak disebut sebagai senjata sihir kelas tinggi. Ia yang diberikan inti monster mulai berencana untuk memunikannya dengan senjata sihir. Molly juga bersedia untuk memberikan bantuan kepada Li Xinglu. Apalagi dia ini cukup hebat dalam penulisan rune. Bahkan jauh lebih hebat daripada Master Mo. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tak ingin berlama-lama, Li Xinglu pun mulai melakukan proses pemurnian kepada senjata sihirnya dengan bantuan dari Molly. Baru saja yang memulai, dia pun langsung dikejutkan karena inti dari monster itu ada burung merah 5 warna. Ia yakin kalau Master Mo sudah menyiapkan hal ini untuk dirinya. Molly meminta Xinglu untuk selalu berhati-hati karena merak 5 warna jauh berbeda dan rusa suci 5 warna. Meskipun mereka ini sama-sama makhluk 5 elemen. Ia juga tahu kalau merak 5 warna ini berada di tingkat 7 ke bawah. Tapi meskipun begitu, ini sangatlah berguna untuknya. Xinglu paham dan akan melakukan proses pemurnian. Alih-alih berhasil, Li Xinglu malah ditekan oleh burung ini. Ia pun meminta Molly untuk segera memberikan bantuan. Serangan yang Molly lancarkan berhasil menyakiti binatang itu. Hanya saja dia itu cuma bisa melancarkan 3 serangan. Jadi lebih baik Li Xinglu memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan. Pada akhirnya Molly hanya bisa sampai di sini saja dan akan menyerahkan semuanya kepada Li Xinglu. Li Xinglu paham dan langsung saja menggunakan kekuatan dari 5 elemennya. Dia harus bersungguh-sungguh karena bagaimanapun monster yang dirinya hadapi saat ini berada di tingkat 7. Xinglu pun berusaha dengan sangat keras untuk bisa memunikan merak ini. Bahkan dia tak segan-segan menggunakan semua kekuatannya. Rusa suci 5 warna juga muncul untuk memberikan bantuan kepadanya. Pada akhirnya semua usaha keras Li Xinglu pun terbayarkan karena dia itu tak berhasil melakukan pemunian pada binatang monster tingkat 7. Melihat kilauan cahaya ini membuat Master Mo terkejut sekaligus penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Ia yang baru saja tiba melihat Li Xinglu yang telah tak sadarkan diri. Ternyata dia itu sudah kehabisan kekuatan sihir. Jadi karena itulah Li Xinglu pingsan. Master Mo kembali terkejut ketika melihat senjata sihir Li Xinglu yang memancarkan aura yang sangat kuat. Ia pun segera melakukan pemeriksaan dan melihat kalau merak 5 warna berhasil dimurnikan. Ia benar-benar tidak percaya kalau Li Xinglu berhasil membuat senjata sihir tingkat tinggi. Selain itu, rune yang berada di senjata sihirnya sangatlah sempurna. Bahkan bagi Master Mo untuk membuat rune sehebat ini, dirinya saja sama sekali tidak mampu. Ia tak percaya bagaimana bisa Xinglu mencapai kondisi menulis rune dengan menggunakan kata hatinya. Tak begitu lama, Li Xinglu pun bangun dan menanyakan tentang kondisi kipasnya. Untung saja kipasnya itu baik-baik saja. Ia pun merasa sangat bahagia karena tak berhasil membuat senjata sihir tingkat tinggi. Setelah dari sana, beberapa hari pun sudah berlalu. Di sini Dekan Zhenhong memberitahu kepada semua murid kalau sejak penyerangan yang terjadi pada 20 tahun yang lalu telah menyebabkan kondisi akademi mereka semakin menurun. Jika ingin bangkit, maka kompetisi peringkat akademis setiap 3 tahun ini ada satu-satunya kesempatan mereka. Jadi dia itu sangat berharap kepada para murid agar bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Apalagi 7 hari lagi kompetisi antara akademi akan segera dimulai. Para murid ini akan memikul harapan dari akademi. Dekan Zhenhong juga sangat berharap mereka itu bisa memenangkan posisi 4 besar dalam kompetisi nanti. Para murid paham dan akan melakukan yang terbaik.
Dekan Zhenhong juga meminta semua murid untuk melupakan dendam mereka. Karena bagaimanapun, kompetisi nanti akan sangat mementingkan kerjasama di antara mereka. Dan kerjasama itulah mereka dapat menghabisi makhluk iblis sebanyak mungkin untuk dijadikan sebagai poin. Dengan begitulah mereka bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Akademi Xinglu. Untuk membuat mereka mencapai tujuan itu, pihak Akademi sudah memutuskan untuk memberikan senjata tingkat menengah dan juga mantra tingkat menengah. Selain itu ada kristal sihir dan juga pil yang akan diberikan secara gratis. Ia pun meminta semua orang untuk pergi beristirahat. Tapi sebelum itu ia meminta Xinglu untuk tetap tinggal. Karena ada hal yang penting yang harus dirinya katakan. Bahkan Lele saja tidak diizinkan untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Saya juga Dekan Zhenhong pun memberitahu kalau dirinya itu berencana untuk menjodohkan Xinglu dengan Lele. Tentu saja mendengar hal ini membuat Li Xinglu terkejut. Karena bagaimanapun semua ini menyangkut kebahagiaan dari Lele. Melihat reaksi Xinglu, Dekan Zhenhong pun yakin kalau dia bukanlah orang yang menginginkan kekuasaan. Xinglu membenarkan hal itu, hanya saja dia tidak yang terjebak dalam percintaan. Mendengar hal itu malah membuat Zhenhong berpikir kalau Li Xinglu tak menyukai anaknya. Xinglu tidak membenarkan hal itu karena tentu saja dia menyukai Lele. Dekan Zhenhong lega, jadi selama Xinglu bisa memimpin akademi mereka menuju posisi 4 besar, maka dia akan mengatur pernikahan mereka. Tapi jika Xinglu gagal membawa akademi ke posisi 4, maka sudah dipastikan pernikahan tidak akan jadi. Dekan Zhenhong bukannya ingin memaksa pernikahan mereka, hanya saja sudah ada seseorang yang datang untuk melamar Lele. Yang mana dia itu adalah putra suci dari Akademi Yansu. Dia sangat berbakat dalam ilmu sihir, bahkan setahun yang lalu dia itu telah mencapai tingkat 5. Selain itu juga dia berjanji akan menempati tempat pertama pada kompetisi individu antara akademi. Dan begitulah dirinya akan datang untuk melamar. Dengan prestasinya itu akan sangat sulit bagi dirinya menolak tawaran itu. Xinglu masih penasaran mengapa harus mencapai posisi 4 besar baru dirinya bisa dijodohkan dengan Lele. Dekan Zhenhong yakin kalau Xinglu telah tahu adalah dekan salah satu dari 4 akademi, jadi tidak akan ada yang berani kepadanya. Hanya saja jika mereka keluar dari posisi 4 besar, maka bisa dipastikan kalau Zhenhong akan kehilangan reputasinya. Akan sangat sulit bagi dia untuk menolak lamaran itu. Xinglu menanyakan cara lain, yang mana satu-satunya cara adalah Li Xinglu harus memenangkan tempat pertama dalam kompetisi individu. Xinglu cukup terkejut mendengar hal itu. Namun dia itu akan berusaha untuk menjadi yang pertama. 没有，早在1年多前跑出第4，不敢挑事。我这张老脸还有这个办法之外就没有别的办法。你夺得个人决。 Tak begitu lama mereka pun segera berangkat menuju kota Guomo. Baru saja sampai mereka langsung terpukau dan betapa besarnya kota ini. Bahkan tinggi temboknya saja hampir mencapai 200 meter. Selain itu bahan-bahan dari tempat ini juga memiliki kualitas yang sangat tinggi. Begitu juga dengan para prajurit yang berada di sana. Guru Tao memberitahu kalau pendiri kota Gumo adalah Grand Archmage tingkat 8. Selain itu ada 8 pendukung penyihir tingkat 7. Lele sangat terkejut mendengar hal itu. Tidak heran mengapa kota ini disebut dengan benteng perbatasan antara manusia dan iblis, karena benteng ini sangatlah kuat. Para murid diminta untuk tak membuat masalah ketika mereka sampai di kota, karena bagaimanapun orang-orang di tempat itu sangatlah kuat dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Bahkan jika terjadi sesuatu, para guru tak akan bisa melindungi mereka. Tak lama kemudian, para prajurit pun datang untuk menjemput para murid Akademi Xinglu. Guru Tao memberitahu identitas mereka kepada para prajurit. Dan saat juga mereka pun segera pergi. 一会儿到，若是得罪他们，他们会。青鹿学院陶兰云，好，跟我来。 Tak begitu lama mereka pun sampai di penginapan. Sebelum istirahat, Guru Tao mempersilahkan para murid untuk berkeliling di kota. Tapi tentunya dia meminta mereka untuk tak membuat masalah. Para murid paham dan akan mendengarkan peringatannya. Di sini Ming Ming berencana untuk mengajak Li Xinglu ke toko gulungan sihir. Lele yang tertarik dengan hal itu juga memutuskan untuk pergi. Li Xinglu setuju dan juga akan pergi. Di dalam perjalanan itu, mereka melihat begitu banyak barang-barang yang berharga dijual di tempat itu. Lele menyarankan teman-temannya untuk membeli sesuatu karena bisa saja barang-barang ini berguna untuk mereka dalam pertarungan nanti. Miming sebenarnya setuju, hanya saja kristal sihir yang mereka miliki tidaklah banyak. Sedangkan barang-barang di sini begitu mahal. Xinglu memberitahu kalau tadi dia melihat toko yang menarik perhatiannya. Ia pun berpikir kalau toko itu adalah kios penjemput yang legendaris. Jadi dia pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke arah sana. Dan benar saja di sana terdapat barang-barang yang berkualitas bagus dengan harga yang tidak terlalu mahal.
karena barang-barang ini ditemukan langsung dari gua para iblis. Ketika sedang melihat ke sana kemari, Molly pun melihat sebuah teko yang menarik perhatiannya. Ia pun meminta Xinglu untuk mendapatkannya. Sebenarnya Xinglu tak mau karena dia menganggap barang itu tidaklah berguna. Hanya saja Molly meminta untuk menuruti apa yang dirinya katakan, karena barang ini akan sangat berguna baginya. Xinglu paham dan dia pun menanyakan kepada pemilik toko harga dari barang-barang yang dia jual itu. Pemilik toko memberikan pujian kepada mata Xinglu, karena dia tahu kalau barang-barang yang dirinya jual merupakan harta karun. Bahkan di setiap hartanya terdapat kekuatan kuno. Jadi dia meminta mereka untuk tak terkejut dengan harga yang dirinya berikan, yang mana setiap barang seharga 200 kristal ajaib. Padahal itu tentu saja membuat mereka terkejut, karena barang-barang ini terlihat seperti barang rongsokan dan tidak memiliki harga. Bahkan untuk dihargai dengan kristal sihir saja, itu sudah terlalu berlebihan. Pemilik toko tentu tidak terima dengan perkataan mereka. Dan jika barang berharganya memang bukan harta kuno, lantas bagaimana bisa Lele membuktikannya? Xinglu akan memberikan 10 kristal sihir untuk barang-barang yang dirinya ambil. Lele mencoba menghentikan Xinglu karena bagaimanapun barang-barang itu tidak layak dihargai dengan kristal sihir. Berhubung pemilik toko tak mau menjual dengan harga segitu, jadi Li Xinglu pun menggunakan trik emak-emak untuk pergi ke toko lain. Trik Xinglu berhasil karena pemilik toko mau menerima tawarannya. 贵不贵？你瞧，哎，算贵了。他们年代久远，星露哥哥，干嘛又？这个价格我出不了手。10块，给你了啊！ Pada harinya, Xinglu pun berhasil mendapatkan barang-barang yang diinginkan oleh Molly. Selain itu, ternyata Molly masih menginginkan pedang bekarat ini. Xinglu menanyakan harga dari pedang itu yang ternyata adalah 15 kristal sihir. Xinglu tak ingin menawarnya dan langsung saja membayarnya agar pedang ini bisa menjadi miliknya. Hingga tak lama kemudian ada seorang pria berambut sawi putih yang menginginkan pedang itu. Tentu saja Xinglu tak mau memberikannya karena dia yang lebih dulu membelinya. Tak mau menyerah, pria berambut sawi pun memberikan tawaran 20 kristal sihir agar pedang itu bisa menjadi miliknya. Mendapatkan harga yang lebih tinggi tentu saja membuat pemilik toko senang dan langsung saja menerima tawaran dari pria berambut sawi. Xinglu begitu kesal karena sebelumnya mereka sudah sepakat. Tapi pemilik toko yang ingin mendapatkan untung banyak membatalkan transaksi dengan Xinglu karena pria berambut sawi memberikan tawaran yang lebih tinggi. Pria ini pun meminta Xinglu untuk segera menyerahkan pedang itu. Xinglu tentu saja tidak mau, apalagi seharusnya mereka ini melihat dengan jelas kalau ada peraturan di tempat ini. Siapapun yang lebih dulu membayar, maka dialah yang lebih dulu mendapatkannya. Jadi sudah jelas kalau pedang ini telah menjadi miliknya. Jika mereka tetap memaksanya memberikan pedang ini, maka mereka sama saja dan melanggar peraturan. Bisa saja penegak hukum datang kemari agar bisa menangkap mereka. Karena pemilik toko tidak yang mendengarkan penjelasan mereka, Li Xinglu pun langsung saja mengeluarkan kekuatan sihirnya untuk membuatnya takut. Melihat kekuatan sihirnya, membuat pemilik toko sadar kalau orang-orang ini pasti adalah para jenius yang datang untuk mengikuti kompetisi antara akademi. Tidak hanya Li Xinglu saja, namun ternyata pria berambut sawi ini juga merupakan murid dari suatu akademi. Mengetahui kalau mereka adalah murid dari akademi Xinglu membuat mereka tertawa, karena dirinya ini berasal dari akademi Xuanyang yang merupakan rival dari akademi Xinglu. Pria sawi ini bernama Heiji dan temannya bernama Xilu. Mereka berdua juga akan ikut dalam kompetisi nanti. Mereka cukup mengenal Akademi Xuanyang karena akademi itulah yang siap menggantikan Akademi Xinglu di posisi 4 besar. Selain itu, dalam beberapa tahun ini, Akademi Xuanyang telah menang 2 kali dari Akademi Xinglu. Jadi, jika mereka kalah sekali lagi, maka Akademi Xinglu akan dikeluarkan dari 4 akademi tinggi. Heiji tidak ingin terlalu banyak bicara lagi. Untung saja pemilik toko berhasil menenangkan mereka. Karena bagaimanapun di tempat ini pertarungan tidak boleh dilakukan. Jadi jika mereka ingin bertarung, lebih baik pergi ke arena sihir. Heiji sama sekali tidak masalah, hanya saja dia yakin kalau bocah itu akan kalah darinya. Jadi lebih baik Li Xinglu segera memberikan pedang itu kepadanya. Xinglu tetap tidak mau dan tidak ingin meladeninya. Melihat mereka pergi membuat Heiji kesal. Tapi dia berjanji kalau dalam kompetisi nanti mereka itu akan mengincar Xinglu. 过来便是，不允许战斗。有种就到擂台上。我没有空陪你玩这种。在学院大比的时候， Xian berpindah kepada Suema dan Shenjun. Di sini mereka sedang membicarakan tentang rencana untuk mengalahkan Li Xinglu. Sebenarnya Suema sudah tak ingin terlibat dengan Shenjun, karena bagaimanapun dia telah menggunakan utusan iblis. Shenjun tahu itu adalah salah, namun dirinya akan melakukan apapun selama bisa mendapatkan kekuatan.
Apalagi dia itu juga menginginkan posisi dari dekan. Suhema tidak mempermasalahkan Senjun yang memiliki tujuan. Hanya saja cara dia salah, apalagi dia itu telah bekerjasama dengan klan iblis. Tidak yang menyerah, Senjun pun mulai menjelaskan bagaimana bisa keluarganya menjalani hubungan dengan klan iblis. Sebenarnya token utusan iblis adalah pedang bermata dua. Jadi ketika dirinya memanggil mereka, Senjun juga bisa langsung menghabisi para iblis itu. Karena Senjun mengeluarkan janji-janji manisnya, Suhema pun mulai setuju dan akan mengikuti rencana yang dirinya buat. Di sisi lain, Molly memberitahu kalau teko ini bukanlah benda sembarangan. Jadi Lee Xinglu tidak boleh meremehkannya, karena ini merupakan wadah pengumpul jiwa. Xinglu malah terkejut karena seharusnya mereka menghancurkannya, karena ini adalah benda yang jahat. Molly tidak membenarkan hal itu karena teko pengumpul jiwa memiliki efek yang luar biasa. Karena selain bisa menyerap jiwa, sisa-sisa yang terserap itu dapat Xinglu gunakan menjadi cairan jiwa. Ia meminta Xinglu untuk mencobanya. Tapi ia juga harus berhati-hati sebab teko pengumpul jiwa bisa saja melawan dirinya. Selain itu, kemungkinan masih ada jiwa-jiwa yang tersisa di dalam teko ini. Jadi Xinglu itu harus berusaha untuk menahan mereka. Takut akan terjadi apa-apa, Lee Xinglu berharap mereka tak melakukan hal itu. Hanya saja Molly memintanya untuk tetap melakukan pengendalian. Xinglu pun sedikit bercanda dan akan mengendalikan Molly serta berhasil menaklukkan teko itu. Tentu ini hanyalah candaan dari Lee Xinglu saja. Karena Molly itu sudah banyak membantunya, jadi kali ini dirinya lah yang akan memberikan bantuan. Saat juga Xinglu pun memulai pengendaliannya. 一旦他们冲出来，容易对你造成反噬。别呀，你必须。我试试控制。薄弱，聚魂壶磨灭了他们。 Tidak butuh waktu lama bagi dia untuk bisa mengendalikan teko ini. Karena jiwa-jiwa yang tersisa di dalam teko ini tidak begitu kuat. Kemungkinan hal itu bisa terjadi karena teko ini sudah berusia sangat lama. Jadi jiwa-jiwa yang masuk sudah terkurung dalam waktu yang lama dan menyebabkan mereka tak bisa berbuat apapun lagi. Di sini Xinglu menyadari sesuatu. Setelah melakukan pemunian, Xinglu merasa ada sesuatu di dalam teko ini. Ia penasaran apakah itu adalah cairan jiwa yang sejak tadi dibicarakan oleh Molly. Molly cukup terkejut dan meminta untuk segera memberikan cairan jiwa ini kepadanya. Xinglu paham dan langsung saja menyiramkannya. Berhubung cairan jiwa itu sangatlah banyak, jadi Molly membutuhkan waktu untuk mencernanya. Tapi sebelum tidur, dirinya memberitahu kalau ada suatu ruang di dalam pedang patah itu. Pada awalnya, Xinglu tidak tahu apa yang dia katakan. Selain itu, rune pada pedang ini juga tidaklah lengkap. Setelah melihat kesana kemari, Xinglu pun menyadari sesuatu, yang mana di dalam celah pedang ini terdapat sebuah sambungan. Ia pun mengambil sesuatu di dalamnya dan menemukan sebuah formula dari mantra sihir tingkat tinggi. Yang mana itu adalah aungan surga singa emas. Mendapatkan ini tentu saja membuat Xinglu sangat senang. 肯定是用不了。魔戒说，高级魔法侵蚀。 Di malam yang sama, Miming merasa frustasi karena tidak ada satupun barang yang dirinya beli berguna untuk dirinya. Hingga ketika juga mutiara yang dianggap sampah ternyata adalah mutiara dengan atribut cahaya. Alhasil, kekuatan Miming pun sedikit meningkat. Pada keesokan paginya, para murid dari berbagai akademi akan berkumpul. Di perjalanan itu, guru dari Akademi Xuanyang agak terkejut karena Akademi Xinglu masih ikut dalam ujian ini. Padahal mereka itu sudah dipastikan akan keluar dari 4 akademi. Guru tahu tak ingin meladeni bacotannya, apalagi untuk merebut posisi 4 besar dari Akademi Xinglu hanyalah mimpi belaka. Guru tahu tidak meladeni bacotannya, apalagi untuk merebut posisi 4 besar dari Akademi Xinglu mereka hanyalah mimpi belaka. Mendengar perkataannya, guru itu pun mengajak Guru Tahu untuk bertaruh. Jika Akademi Xinglu menang, maka dirinya akan memberikan 10.000 kristal sihir. Tapi Guru Tahu tidak tertarik dan meminta untuk menaikkan taruhannya, yang mana itu adalah obat mujarab sihir tingkat 6. Jika diri kalah, maka Guru Tahu akan memberikan anggur api awan sihir. Sedangkan jika Akademi Xuanyang kalah, maka mereka harus memberikan obat mujarab sihir dengan tingkat yang sama. Guru itu mentertawakannya yang seakan-akan dia itu meremehkan Akademi Xinglu. Dia yang sangat percaya diri bisa menang akan memberikan teratai 9 daun. Guru Tahu menyepakati persetujuannya. Tak begitu lama mereka pun tiba di hadapan penguasa kota Gumo. Ia pun menyambut kehadiran dari para guru dan murid dari semua akademi yang telah datang untuk mengikuti kompetisi akademi yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Semakin tinggi posisi akademi mereka, dirinya akan menjanjikan imbalan yang tinggi juga. Kompetisi kali ini akan diadakan di medan perang iblis kuno.
Jadi mereka itu harus berhati-hati karena hidup mereka kapanpun bisa dalam bahaya. Ia pun mempersilahkan para murid yang takut untuk berhenti. Mumpung mereka itu belum masuk. Akademi Xuan Yang tak percaya diri mereka akan baik-baik saja. Jadi mereka pun meminta untuk langsung membuka medan perang iblis kuno. Karena tidak ada satupun murid yang mundur, membuat penguasa kota begitu senang. Ia pun mempersilahkan mereka untuk mengambil token. Dan meneteskan darah di token itu, maka iblis yang mereka habisi akan langsung dicatat di token tersebut. Tingkat poin juga akan meningkatkan peringkat akademi mereka. Selain itu, jika mereka dalam bahaya, mereka bisa langsung menghancurkan token itu agar bisa berteleportasi keluar dari medan perang. Namun, jika mereka menggunakannya ketika waktu kompetisi masih dimulai, maka bisa dianggap mereka telah tersingkir. Dan semua poin yang telah mereka kumpulkan juga akan dihapus. Berhubung para murid sudah paham, jadi medan perang kuno iblis pun akan dibuka. 拿好你们的令牌，将会记录下来。即到绝境的时候，你们也可以，但是你们没到时间就被传送，听清楚没有？触摸战场，诸位。 Ketika pintu sudah dibuka, para murid menjadi sangat bersemangat untuk bisa langsung menghabisi para iblis. Saat juga semua murid pun masuk ke dalam tempat ini. Sebagai pemimpin kelompok, Xinglu meminta teman-temannya untuk selalu berhati-hati dan juga tidak bertindak ceroboh. Karena mereka sudah mendengarkannya, jadi Xinglu pun segera memimpin mereka untuk masuk ke dalam tempat itu. Medan perang iblis kuno bukanlah tempat sembarangan. Karena di tempat ini, para murid akan cukup kesulitan untuk bisa merasakan kekuatan elemen. Selain itu ada juga sebuah rumor yang mengatakan kalau ada begitu banyak gulungan sihir yang ditinggalkan oleh para leluhur. Namun ini semua tidak terlalu penting bagi mereka. Karena yang lebih penting adalah menghabisi para iblis untuk mendapatkan poin. Ketika kelompok Xinglu mau berangkat, ia kembali bertemu dengan Heiji si rambut sawi. Tapi Xinglu tidak mengenali mereka, yang mana hal itu pun membuat kelompok Heiji menjadi semakin kesal kepadanya. Padahal baru kemarin mereka ini bertemu. Tujuan mereka kemari ada untuk meminta para murid Akademi Xinglu menghancurkan tokennya. Tentu saja mereka tidak mau, bahkan Lele memberikan ancaman untuk menyerang mereka. Heiji menjadi semakin kesal kepada gadis itu dan akan memberikannya hukuman. Di saat pertarungan hampir saja terjadi di antara mereka, ketika juga ada seorang pria yang tak menduga kalau kedua akademi ini akan langsung menyerang satu sama lain. Ternyata dia adalah Mo Yanjun, si pria suci. 的话就马上捏碎令不然我让你们见识一下我的雷性。布袋，一起上干！这么热闹，会不会太急了一点？ Heiji memintanya untuk tidak terlibat karena ini adalah masalah mereka. Selain itu, mereka juga tidak melanggar peraturan apapun. Mo Yanjun tidak begitu peduli dengan mereka, karena yang dirinya pedulikan hanyalah Lele saja. Jadi, jika mereka berani melukainya, maka sama saja dengan mencari mati. Lele memintanya untuk tidak berkata seperti itu. Bukannya kesal, Mo Yanjun malah semakin senang karena ketika Lele marah, dia itu semakin cantik saja. Melihat hal itu, Ming Ming pun yakin kalau dia adalah saingan berat untuk Xinglu. Namun Xinglu tidak begitu mempedulikannya, karena bagaimanapun Lele tidak menyukainya. Bahkan Xinglu sangat percaya diri kalau dirinya masih lebih tampan. Sepertinya perkataan Xinglu memang benar, karena juga Lele memberitahu kalau dirinya menyukai Xinglu. Mo Yanjun merasa Xinglu cukup beruntung, karena Lele ini memiliki standar yang sangat tinggi. Berhubung dia sudah tahu perasaan Lele, jadi lebih baik dia itu tidak mengganggunya. Karena jika tidak, Xinglu akan memberikannya hukuman. Mo Yanjun kesal karena Xinglu sangat berani mengambil gadis yang dirinya cintai. Padahal Xinglu itu tidaklah pantas untuk Lele. Silo begitu takut karena Mo Yanjun adalah penyihir tingkat 6. Heiji tidak yang pergi karena ini merupakan tontonan yang sangat menarik. Apalagi Xinglu juga tidak takut untuk memberikan ancaman balik kepada Mo Yanjun. Mo Yanjun memberikan pujian kepada keberaniannya. Jadi dia itu akan mengajaknya untuk bertaruh. Jika Xinglu kalah, maka dia tidak boleh muncul di hadapan Lele lagi. Tapi Xinglu tidak mau bertaruh karena ini sama saja dengan tidak menghargai Lele. Padahal itu membuat Lele salting, sedangkan Mo Yanjun menjadi kesal dan akan menghabisinya. Saat itu juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. 那么自信，你不要再骚扰他了。让你淘汰了啊！ Ketika mereka beradu kekuatan, Mo Yanjun begitu terkejut karena Li Xinglu juga merupakan seniman bela diri. Sebagai penyihir, tentu saja mereka akan kesulitan dalam melakukan serangan jarak dekat. Xinglu mencoba untuk melancarkan serangan balik. Hal itu pun membuat mereka saling terpental. Sayangnya, pertarungan itu tidak bisa berlanjut karena senior Mo Yanjun memintanya untuk kembali.
karena mereka itu akan segera pergi. Mo Yayun begitu kesal karena urusannya dan Xinglu belum selesai. Ia pun berjanji di pertemuan mereka selanjutnya, dia itu akan kembali melawan Li Xinglu. Sedangkan untuk Lei Lei, dia memintanya untuk tetap menunggu. Karena apapun yang terjadi, Lei Lei akan menjadi miliknya. Di sini Li Xinglu tahu betul kalau Mo Yayun begitu kuat. Bahkan tangannya saja sampai sakit ketika menahan serangannya. Meskipun begitu, Xinglu tak takut dan segera mendatangi Heiji untuk menyelesaikan urusan mereka. Tapi Heiji hanya diam dan memilih untuk pergi saja. Miming yakin mereka itu pasti takut kepada Li Xinglu. Suema meminta untuk tidak berbangga diri karena dia yakin orang-orang itu pasti akan kembali mengincar mereka. Apalagi pengambilan poin secara paksa diperbolehkan dalam ujian ini. Xinglu membenarkan perkataannya. Jadi untuk menangani masalah ini, mereka harus membuat rencana. Xinglu berencana untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi antara akademi. Senju merasa itu sangatlah mustahil. Apalagi dekan hanya meminta mereka untuk mempertahankan posisi keempat. Sedangkan untuk mendapatkan posisi pertama akan sangat sulit bagi mereka. Suema berpikiran hal yang sama. Selain itu, kekuatan mereka juga tidak sebanding dengan akademi lainnya. Miming meminta Xinglu untuk tidak terlalu ambisius karena posisi keempat sudah sangat bagus. Wuqing membenarkan hal itu, apalagi mereka harus berhadapan dengan akademi yang lebih kuat lagi untuk bisa mendapatkan posisi pertama. Ketika semua orang menolak, Lei Lei merasa kalau perkataan Xinglu adalah benar. Karena seharusnya mereka memiliki ambisi yang lebih jauh lagi daripada posisi keempat. Xinglu yakin kalau mereka sudah tahu para akademi lainnya tidak menganggap akademi Xinglu kuat. Bahkan mereka juga sadar dengan betapa lemahnya mereka ini. Tapi Xinglu yakin selama mereka bersatu, maka semua hal pasti bisa dilakukan. Xinglu pun meminta teman-temannya untuk mendengarkan rencana yang akan dirinya buat. Entah apa yang dikatakan Li Xinglu, teman-temannya itu setuju saja dalam mengikuti rencananya. 觉得青鹿哥哥说的对，要定就可以做得到。所有人都看不起我们，也一定派出了精。好了，大家准备行动。 Di sisi lain, tepatnya di sarang para iblis tinggal, terlihat ada seorang pangeran iblis yang lumayan mirip dengan Dirot. Jadi untuk sementara kita akan panggil dia sebagai Dirot saja. Dirot begitu senang karena ujian telah kembali dimulai. Dia akan mengerahkan para pasukannya untuk menghabisi para murid itu, terutama para murid yang sangat hebat dalam ilmu sihir. Dirot juga menjanjikan para bawahannya banyak imbalan jika mereka berhasil menghabisi begitu banyak murid. Mereka semua paham dan akan mengikuti perintahnya. Dirot sadar betul kalau para manusia cukup kuat, tapi mereka tidak akan bisa bersatu. Jadi hal inilah yang akan memudahkan mereka untuk menghabisi para manusia. Selain itu, di dalam medan perang kuno ini terdapat kekuatan yang bisa para iblis gunakan dengan sesuka hati. Ketika Dirot memberikan perintah, saat juga para iblis mulai melancarkan serangan kepada para murid. Mereka begitu percaya diri para iblis akan dikalahkan dengan sangat mudah. Namun karena kerjasama yang buruk di antara mereka telah menyebabkan mereka kalah dari kawanan iblis itu. Saya berpindah kepada kelompok Xinglu, yang mana mereka itu sudah diintai oleh para iblis. Mereka begitu senang karena pemikiran dari pemimpin mereka adalah benar. Selain itu, tidak ada banyak manusia yang berada di kelompok ini, jadi akan sangat mudah bagi mereka untuk menghabisi kelompok ini. Melihat kedatangan mereka membuat Ming Ming begitu terkejut, karena jumlah iblis ini sangatlah banyak. Xinglu meminta mereka untuk tidak takut dan langsung saja membuat pertahanan sihir. Senjun diminta untuk melindungi Lei Wuqing karena dialah yang akan menjadi garda terdepan mereka. Selain itu, Xinglu dan juga Lei Lei akan saling bekerjasama untuk menghabisi para iblis dari belakang. Untuk Suema, dia itu diminta untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Tidak hanya mereka saja, Miming juga diminta untuk gunakan sihir cahaya. Karena dan itulah sihir kegelapan yang para iblis gunakan tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Para iblis tidak menduga akan ada begitu banyak penyihir dalam kelompok ini. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah untuk terus memberikan tekanan kepada mereka, supaya para murid tidak bisa menggunakan sihir tingkat tinggi. Akibat serangan itu, Suema cukup kesulitan untuk menahannya. Xinglu memintanya untuk bertahan karena mereka harus mengincar pemimpinnya dulu. Dan begitu dirinya yakin formasi para iblis akan hancur dan membuat kemenangan pasti akan jatuh kepada mereka. Miming pun diminta untuk segera menggunakan sihir cahaya. Selain itu, dia jugalah yang akan bertanggung jawab dalam kemenangan mereka. Melihat perjuangan teman-temannya, tentu saja Miming tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah mereka berikan. Apalagi dia ini dipercayai untuk ikut dalam tim ini. Dengan penuh kepercayaan diri, Miming langsung saja menggunakan kekuatan sihirnya. Hal ini membuat para iblis kesakitan karena bagaimanapun sihir cahaya adalah kelemahan terbesar bagi kekuatan mereka.
Pada akhirnya Miming pun akan menjadi incaran. Tapi tentunya Xinglu tidak akan membiarkan mereka mendekati Miming. 自然可以胜了，都要死！自我力量吧！可恶，时候了！ Pemimpin iblis ini cukup terkejut karena Xinglu bisa menggunakan sihir 3 elemen. Xinglu memberitahu kalau mereka akan segera dirinya kalahkan. Tapi pemimpin iblis ini tidak takut karena dia yakin yang lebih dulu meninggoy pasti adalah mereka. Saat itu juga ia menggunakan cermin ajaib yang bisa mengeluarkan kabut korosif. Akibat serangan itu, sihir cahaya Miming menjadi tidak berfungsi. Pemimpin iblis ini tahu betul kalau kelemahan penyihir adalah pertarungan jarak dekat. Jadi dia akan mengincar Xinglu habis-habisan. Tapi dia sama sekali tidak tahu kalau selain menggunakan sihir, Xinglu juga sangat hebat dalam seni bela diri. Pada akhirnya, iblis ini pun menjadi sangat terkejut, apalagi Xinglu langsung saja menghabisinya. Melihat pemimpin mereka yang sudah meninggoy, para iblis pun segera pergi. Tapi tentu saja Xinglu tidak mau membiarkan poin-poin mereka lari begitu saja. Setelah mengalami pertarungan yang cukup lama, mereka semua pun memilih untuk beristirahat. Sebagai seniman bela diri, Hu Qing akan menjaga teman-temannya yang sedang memulihkan mana mereka. Apalagi mana yang tadi mereka gunakan sudah terkuras cukup banyak. Hu Qing penasaran mengapa Xinglu tak ikut beristirahat, yang ternyata dia itu masih memiliki begitu banyak mana. Setelah beristirahat, esok paginya Li Xinglu memberitahu rencana selanjutnya, yang mana formasi sihir akan berpusat kepadanya. Dia akan melindungi teman-temannya dari serangan para iblis dan juga berusaha untuk menghabisi mereka. Lei Li ditunjuk sebagai penyerang utama, sedangkan Li Zhenjun akan menjadi penyelesaian pertarungan. Untuk Su Hema dan Miming akan menjadi pelindung bagi Xinglu, karena dirinya itu rentan akan terkena serangan. Untuk Leng Wuqing akan memberikan bantuan di saat kondisi tertentu. Tidak berlama-lama, Li Xinglu pun langsung saja menerapkan rencananya pada pertarungan selanjutnya. Dalam pertarungan itu, rencana Xinglu berjalan dengan sangat baik, yang bahkan tidak ada satupun iblis yang bisa menyentuh mereka. Selain itu, mereka juga tidak melakukan pergerakan yang sia-sia. Dan begini para iblis pun tidak mudah dikalahkan. Di sisi lain bisa terlihat kalau murid dari akademi lain sedang berkumpul. Leng Wuqing yang melihat hal itu segera memberitahu orang-orang dari semua akademi sudah berkumpul. Jadi apakah Xinglu tetap akan mengambil nadi kristal sihir? Xinglu tidak mengubah tujuannya karena itu adalah kesempatan yang bagus bagi mereka. Miming juga meremehkan penyihir tingkat 6 di pihak musuh. Tapi jika disuruh menghadapinya, ia masih pikir-pikir lagi. Li Xinglu meminta teman-temannya untuk mencoba hal itu dulu. Karena bagaimanapun, para murid lainnya juga sudah datang ke sana. Namun Li Zhenjun yakin kalau para murid dari akademi lain pasti memikirkan hal yang sama. Apalagi tidak ada satupun orang yang mau melepaskan harta itu. Perkataan Zhenjun memang benar karena ketika juga ada beberapa murid yang berusaha untuk masuk ke dalam gua. Hanya saja pergerakan mereka ini sudah ditebak. Jadi tentunya pertarungan akan terjadi di antara mereka. Sadar ini adalah jebakan, para murid pun bergegas untuk pergi. Para iblis tentu tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Jadi satu-satunya jalan bagi para murid adalah pergi dengan menghancurkan token mereka. Heiji yang berada di sekitaran tempat itu sudah menduga kalau ini pasti adalah jebakan dari para iblis. Untung saja mereka tidak bergerak secara gegabah karena jika tidak mereka akan bernasib sama. Salah satu temannya meminta untuk menyelamatkan para murid lain. Hanya saja Heiji tidak mau karena dia yakin para murid itu masih bisa bertahan. Namun jika pun mereka berhasil dikalahkan, setidaknya itu adalah harga yang harus mereka bayar. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri hanyalah token giok penyelamat jiwa. Heiji merasa ini akan sangat bagus bagi mereka. Semakin banyak orang yang kembali, maka Akademi Xuanyang akan semakin diuntungkan. Silo membenarkan hal itu dan mereka akan bertindak ketika kesempatan itu telah datang. Xinglu dan teman-temannya segera turun. Sebelum menjalankan rencana ini, Zhenjun dan Su Hema tidak begitu sepakat dengan rencana yang akan Xinglu lakukan. Karena seharusnya mereka ini menunggu saja, dan begitu Akademi Xinglu akan tetap berada di posisi keempat. Hanya saja Xinglu tak ingin berdiam diri saja, apalagi mereka sudah melihat betapa sulitnya para murid menggunakan token jiwa untuk melarikan diri. Andai saja mereka terlambat, maka bisa saja mereka itu akan meninggoy. Satu-satunya cara adalah menghabisi para iblis. Teman-temannya sepakat, hanya saja Zhenjun masih ragu dengan rencana itu.
Saat juga, ia pun mulai melancarkan serangan yang membuat para iblis menjadi senang, karena mangsa baru kembali muncul. Murid-murid dari Akademi Xinglu membuat para murid Akademi Xuanyang begitu senang, karena jika mereka tersingkir, maka posisi 4 besar akan jatuh kepada mereka. Di sini Xinglu meminta teman-temannya untuk melancarkan rencana yang sebelumnya mereka pakai. Untuk saat ini rencana Xinglu berjalan dengan sangat baik. Mereka berhasil mengalahkan beberapa ras iblis. Hanya saja seiring berjalannya waktu, para iblis itu terus saja bermunculan. Seakan-akan mereka itu tidak ada habisnya. Untung saja kelompok Xinglu masih bisa bertahan. Para iblis ini akan memfokuskan serangan mereka kepada Li Xinglu, karena dia itu adalah yang terkuat di antara para murid. Karena perhatian dari ras iblis sudah teralihkan, beberapa murid yang tadi terkepung memanfaatkan hal itu untuk pergi. Miming tentu saja menjadi kesal. Sadar kondisi mereka tidak baik-baik saja, Xinjun meminta teman-temannya untuk mundur. Lele yang tak mau meninggalkan Xinglu berusaha untuk melindunginya. Tapi karena itu dialah yang kini menjadi incaran dari ras iblis. Untung saja Xinglu bisa melindunginya. Bahkan Miming juga menggunakan sihir cahaya. Berkat semua itulah Xinglu masih bisa bertahan. Ia pun meminta teman-temannya untuk mundur dulu, sedangkan dirinya akan menahan para iblis ini. Melihat Xinglu yang berusaha untuk mengulur waktu, membuat Lele khawatir kepadanya. Liu Qing memintanya untuk tidak khawatir karena lebih baik mereka mundur dulu, apalagi dia yakin Xinglu akan baik-baik saja. Miming juga dirinya tahan karena jika mereka tetap berada di sini, semua itu hanya akan menjadi beban bagi Xinglu saja. Saat juga Xinglu pun menggunakan sihir tingkat menengahnya untuk mengalahkan para iblis. Serangan yang dilancarkan berhasil membuat beberapa iblis ketakutan. Hingga akhirnya pemimpin kelompok mereka pun muncul, yang mana iblis itu mampu menggunakan sihir. Dirinya itu berjanji akan menghabisi Li Xinglu. Pertarungan sihir yang terjadi di antara mereka berjalan cukup seru. Tapi tentunya Xinglu masih jauh lebih unggul, karena dia itu bisa menggunakan berbagai sihir. Bahkan, iblis ini saja sampai yakin kalau dia adalah salah satu jenius dari 4 akademi besar. Dia yang tidak mau kalah begitu saja, langsung melancarkan serangan untuk bisa langsung menghabisi Li Xinglu. Perkataannya bukanlah omong kosong belaka, karena naga kegelapannya berhasil membuat Li Xinglu kesulitan. Bahkan di sini, Li Xinglu sampai dipaksa untuk gunakan kekuatan 5 elemennya. Serangan yang Li Xinglu lancarkan berhasil menumbangkan naga kegelapan. Iblis ini tidak tahu kalau dia bisa menggunakan begitu banyak sihir. Karena ketidaktahuannya itulah iblis ini harus meninggoy di tangan Li Xinglu. Melihat hal itu sempat membuat beberapa iblis ketakutan. Tapi salah satu dari mereka meminta untuk kembali melancarkan serangan. Karena bagaimanapun mereka lebih banyak. Sedangkan manusia itu pasti telah kehabisan mananya. Karena terlalu meremehkan Li Xinglu, para iblis pun langsung mendapatkan hukuman. Xiulo tidak pernah menyangka kalau murid dari Akademi Xinglu akan sekuat ini. Jika Xinglu tidak segera disingkirkan, maka Akademi Xuanyang sudah dipastikan tidak akan bisa mengambil posisi 4 besar. Berhubung Xinglu sudah terlibat dalam pertarungan yang sengit, jadi mereka itu harus segera memanfaatkan kondisinya. Selain mereka, Xinjun juga begitu kesal karena kemampuan Xinglu terus saja meningkat. Tapi dia yakin semua ini tak akan bisa mengubah posisi Akademi Xinglu. Sedangkan teman-temannya yang lain terus saja memberikan dukungan kepada Li Xinglu. Apalagi setiap pergerakan yang dirinya lakukan tidaklah sia-sia. Liu Qing yakin tidak ada satupun murid yang bisa menandingi Li Xinglu. Bahkan jika murid itu berada di satu tingkat di atasnya, maka Li Xinglu pasti masih dapat membuatnya kerepotan. Tak begitu lama, Xinjun bersama para murid dari Akademi Xuanyang langsung saja mengepungnya. Yang mana mereka itu tidak niatan untuk memberikan nadi kristal iblis kepada mereka. Ia juga menyarankan mereka untuk segera keluar. Lele dan yang lainnya tentu tidak tinggal diam saja. Namun Heiji sudah memikirkan hal itu sebelum mereka melancarkan penyerangan. Ia meminta teman-temannya untuk membuat sebuah formasi demi mengurung Xinglu. Dan begini, para murid dari Akademi Xinglu tak akan bisa memberikan bantuan.
Formasi yang mereka pasang tidak mampu dihancurkan oleh Lei Lei. Ia pun meminta bantuan kepada teman-temannya. Hanya saja apapun yang mereka lakukan tidak dapat menghancurkan formasi itu. Para murid Akademi Xuanyang terus saja menyombongkan kemampuan mereka. Selain itu, formasi ini tidak akan bisa mereka hancurkan. Perkataannya itu telah membuat Lei Lei marah besar. Apalagi mereka itu telah berani untuk melukai Li Xinglu. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan senjata sihir tingkat 7 untuk bisa menghancurkan formasi ini. Sekali lagi, serangan yang dia lancarkan tidak dapat menghancurkan formasi itu. Di sisi lain, para murid yang berhasil diselamatkan oleh Li Xinglu menanyakan kepada ketuanya apakah mereka tidak memberikan bantuan kepada Li Xinglu. Karena tanpa bantuannya, maka sudah dipastikan kalau para murid ini sudah sejak tadi dihabisi oleh para iblis. Hanya saja, pemimpin kelompok mereka merasa akan sangat kesulitan untuk memberikan bantuan. Pasalnya, Akademi Xuanyang lebih hebat daripada mereka. Tapi dia yakin kalau orang-orang dari Akademi Xinglu pasti dapat menyelesaikan masalah ini. Pertarungan itu akan menentukan siapa yang akan berada di posisi keempat. Jika Li Xinglu kalah, maka bisa dipastikan Akademi Xuanyang lah yang akan diuntungkan. Zheng Jun begitu kesal kepada Li Xinglu. Andai saja ia tidak terlalu percaya diri, maka kondisi ini tidak akan pernah terjadi. Su Hema juga berpikiran hal yang sama. Karena kekalahan Akademi Xinglu akan ditanggung oleh Li Xinglu sendiri. Lei Wuqing meminta mereka untuk tak banyak bacot, karena yang lebih penting adalah memberikan bantuan kepada Xinglu. Apalagi berkat bantuan Xinglu lah para iblis berhasil dikalahkan. Sedangkan Akademi Xuanyang begitu jahat karena mereka memanfaatkan kondisi Xinglu yang sedang kelelahan. Heiji merasa sangat puas karena kini tidak ada yang bisa membantu Xinglu. Xinglu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan dirinya dengan cairan jiwa. Para murid Akademi Xuanyang berencana untuk mengalahkannya. Dan begitulah nadi spiritual iblis akan jatuh ke tangan mereka. Xinglu tak takut kepada mereka dan meminta untuk maju menghadapi dirinya. Apalagi dia itu sudah menghabisi para iblis tingkat 6. Jadi akan sangat mudah bagi dia untuk mengalahkan mereka yang tak begitu kuat. Kesal dengan perkataan Xinglu, Heiji dan juga Xiulou mulai melakukan penyerangan kepada mereka. 就你们两个，强大又如何？还不6阶的魔族生灵都可以斩杀。我们集魔法，青阳高照。 Xinglu merasa sangat senang karena kesempatan untuk mengalahkan Akademi Xuanyang akan datang secepat ini. Dia berjanji kali ini dirinya akan memutuskan harapan mereka untuk bisa masuk ke 4 akademi besar. Heiji yakin Xinglu sudah kehabisan mananya. Ia pun langsung saja melancarkan serangan. Sepertinya mereka itu terlalu meremehkan kekuatan dari Xinglu. Tanpa tahu kalau sejak tadi mananya sudah pulih. Alhasil mereka pun sangat kesulitan untuk bisa menahan serangan yang dia lancarkan. Apalagi Xinglu juga telah menggunakan kekuatan 5 elemennya. Berkat semua itulah kedua orang ini dan mudah dirinya tumbangkan. Namun Xinglu yang masih belum puas memberikan pilihan, yakni keluar dari medan perang iblis atau kembali menghadapi dirinya. Para murid yang melihat pertarungan itu begitu penasaran bagaimana bisa mana Xinglu belum habis. Karena Xinglu sudah memberikan kesempatan, tentu saja Xiulou dan juga Heiji segera memanfaatkannya, yang mana kali ini mereka berjanji akan membuat Xinglu menyesal dengan keputusannya. Saat juga Heiji akan menggunakan senjata ajaib yang dimiliki oleh Akademi Xuanyang. Xinglu tidak takut dan akan menunggu serangannya itu. Ternyata menggunakan sihir api pesona matahari, yang mana ini merupakan sihir tingkat tinggi yang sangat kuat. Bahkan kali ini Xinglu cukup kesulitan dalam menghentikan sihirnya. Hingga setelah menggunakan beberapa sihir, Xinglu akhirnya berhasil memadamkan api pesona matahari. Mereka tidak menduga Xinglu dengan sangat mudah mengeluarkan berbagai sihir tanpa jeda sedikit pun. Padahal ini hanya bisa dilakukan oleh penyihir agung saja. Xinglu langsung memberikan hukuman kepada mereka karena telah mencari kesempatan dalam penderitaan orang lain. Heiji dan Xiulou akhirnya menyerah dan meminta untuk diampuni. Xinglu akan memberikan ampunan asalkan mereka keluar dari medan perang iblis. Tanpa pikir panjang, Heiji dan Xiulou menghancurkan token mereka agar bisa keluar hidup-hidup. Tidak hanya mereka, para murid lainnya juga memilih untuk menghancurkan token daripada menghadapi Xinglu. Di sisi luar terlihat kalau guru mereka begitu terkejut setelah mengetahui para muridnya keluar. Padahal mereka ini baru pergi beberapa hari saja. Ia berpikir para murid ini telah bertemu dengan iblis yang kuat.
Tak ingin menanggung malu, Heiji pun mulai menjelaskan apa yang telah terjadi. Ketika itu mereka telah disergap oleh para iblis, dan menggunakan nadi kristal sihir mereka pun berhasil dijebak. Selain harus menghadapi iblis yang banyak, ada juga iblis tingkat 8 yang juga telah membuat mereka kesulitan. Silo membenarkan hal itu karena iblis ini sangatlah pintar. Para murid lainnya juga membenarkan hal itu. Dan tentu saja semua ini hanyalah omong kosong belaka agar guru mereka tidak memarahi mereka. Untung saja guru ini percaya dan tentu saja ia sangat kesal kepada para iblis karena telah mengganggu hari baik Akademi Xuanyang. Ia meminta para muridnya untuk berdoa agar Akademi Xinglu bisa segera berakhir. Karena ada begitu, mereka masih memiliki kesempatan. Tapi mereka itu harus menang di pertandingan individu. Dan begitulah mereka baru bisa mendapatkan posisi 4 besar. Ketika guru ini sedang pusing-pusingnya, guru tahu begitu lega karena harapan mereka dalam mempertahankan posisi 4 besar akan jauh lebih mudah. Tentu saja perkataan itu membuat guru ini kesal. Dia yakin kalau para muridnya jauh lebih unggul dalam pertandingan individu dibandingkan dengan Akademi Xinglu. Guru Tao merasa Akademi Xuanyang tak akan mampu menggulingkan Akademi Xinglu. Tapi guru ini yakin mereka pasti bisa. Pasalnya dalam 2 kali pertemuan Akademi Xuanyang telah menang. Guru Tao sempat emosi karena meladeninya. Untung saja guru Sujiu berhasil menenangkan dirinya, karena lebih baik mereka melihat hasil di pertandingan nanti. Guru ini menekankan kepada para muridnya untuk masuk ke dalam 10 besar dalam kompetisi individu, supaya mereka itu tidak kalah dari Akademi Xinglu. 我们前4的位置，你们和他争这个有什么？学院之力，你们听到没有？绝对不能被青鹿学院的人给抽。 Xinglu berpindah kepada Li Xinglu yang sedang menyerap jiwa-jiwa dari para iblis. Sedangkan Golem Bumia sedang mengambil nadi kristal. Di sini Lele memuji kehebatan dari Li Xinglu. Bagaimana tidak, dia itu dengan mudahnya mengalahkan para iblis dan para murid dari akademi lain. Xinglu agak malu karena dia merasa kekuatannya tidak sehebat pujian Lele. Miming yakin Xinglu sedang memamerkan kekuatannya, padahal itu selalu menasihati dirinya untuk rendah diri. Di tengah kesenangan itu, Senjun sangatlah tidak senang. Golem bumi pun memperlihatkan nadi kristal besar kepada Xinglu. Dia merasa bongkahan besar ini bisa menghasilkan 20.000 kristal sihir. Mingming meminta Xinglu untuk tidak membagikan hal itu. Hanya saja Senjun tidak setuju, pasalnya mereka juga ikut berkontribusi. Mingming kesal karena sebelumnya Senjun pergi lebih dulu meninggalkan mereka. Tapi Senjun tetap kokoh untuk meminta bagian, karena dia juga berusaha untuk membantu Li Xinglu. Suhemas pendapat dengan Senjun karena mereka juga memerlukan kristal sihir agar bisa memulihkan diri dengan cepat. Lele setuju asalkan Xinglu mendapatkan bagian yang lebih besar, karena berkat dialah mereka mendapatkan semua ini. Xinglu akan memberikan mereka 1.500 kristal sihir, tapi Leu Qing meminta 1.000 saja agar Xinglu bisa mendapatkan lebih banyak. Karena bagaimanapun dia sudah bertarung habis-habisan dalam mendapatkannya. Akhirnya Senjun dan Suhemas setuju dengan kesepakatan ini. 我们大家的魔晶消耗都不管怎么说，青鹿哥哥拿到。这样吧，多了，给我们每人1000。 Malamnya ketika mereka beristirahat, Xinglu menuangkan cairan jiwa ke dalam botol. Teman-temannya tahu betul kalau sebotol cairan jiwa dapat memulihkan energi sampai ke puncak. Ini tentu sangat penting dalam pertarungan karena hal itu bisa menyelamatkan hidup mereka. Xinglu memberikan 1 botol kepada Lele. Tidak hanya dia saja, namun teman-temannya juga mendapatkannya. Ia tahu ini adalah barang berharga, jadi lebih baik dirinya berikan kepada mereka. Apalagi kompetisi masih berlangsung dan mereka juga harus menaikkan peringkat akademi. Di saat mereka sudah tertidur, Xinglu diam-diam menambahkan cairan jiwa lagi kepada botol Lele. Ia tidak menduga kalau teko usang ini begitu hebat, bahkan dapat memproses cairan jiwa dengan sangat cepat. Setelah memastikan teman-temannya tidur, Xinglu mulai berjaga sampai pagi hari. 不仅要保住排名，已经开始凝聚魂液了。 Dia pun dikejutkan dengan para murid yang pergi ke suatu tempat. Dia yang menanyakan hal itu mulai diberitahu kalau makam penyihir agung tingkat 8 telah ditemukan. Dan di dalam tempat itu ada begitu banyak harta karun. Mengetahui hal itu, Xinglu dan teman-temannya juga ikut pergi ke sana. Mingming yang diutus untuk mengecek kondisi dikejutkan dengan pertarungan sengit yang telah terjadi di tempat itu. Beberapa saat kemudian, para murid yang sempat Xinglu selamatkan meminta mereka untuk tidak pergi ke sana, karena para jenius dari 3 akademi besar sudah lebih dulu di sana. Selain itu, di sana juga ada buah Dewa Iblis. Dan memakan 1 buah, maka bisa dipastikan mereka itu bisa menerobos ke ranah penyihir agung tanpa hambatan.
Alasan mereka bisa tahu karena diberitahukan oleh Akademi Baiyun. Sebenarnya mereka lah yang pertama kali menemukannya. Hanya saja ada sebuah penghalang di tempat itu. Hingga pada akhirnya Akademi Moseng datang untuk melakukan penyerangan kepada Akademi Baiyun. Akademi Baiyun yang tidak terima mulai menyebarkan informasi tentang tempat itu. Mengetahui ada pohon Dewa Iblis membuat Senjun dan Suhema tergiur. Mereka pun memutuskan untuk pergi lebih dulu. Sedangkan Xinglu dan yang lainnya belum beranjak pergi. Melihat keegoisan dari mereka membuat Lele sangat kesal. Apalagi Xinglu itu sama sekali tidak dihormati sebagai seorang pemimpin. Xinglu mencoba mengajarkan hal ini, karena bagaimanapun itu adalah buah Dewa Iblis. Bahkan seorang penyihir agung pasti juga akan pergi ke sana untuk bisa mendapatkannya. Xinglu berencana untuk ikut pergi ke sana, tapi sebelum itu ia akan mencari tahu keberadaan dari para iblis. Karena bisa saja ini semua adalah jebakan. Xinglu meminta teman-temannya untuk tetap berada di sini, karena dirinya lah yang akan pergi. Xinglu yang berada tidak jauh dari arah gua mulai melakukan pemeriksaan. Dia pun merasakan adanya keanehan di dalam gua itu. Xinglu pun kembali melancarkan sihirnya. Kecurigaan Xinglu ternyata memang benar, karena para iblis itu sedang bersembunyi dan ini semua adalah sebuah jebakan. Ia pun langsung saja menghancurkan pelindung mereka agar para murid bisa tahu persembunyian dari para iblis. Para iblis yang kesal akan melampiaskan semua ini kepada para murid. 该死！我一族生灵， 随我杀魔族生灵。 Sedangkan para murid dari dua akademi yang berbeda akan melakukan kerjasama dalam menghadapi para iblis. Karena dengan begitulah mereka baru bisa mengambil buah Dewa Iblis. Di sisi Xinglu, Lele pun telah tiba untuk memberikan bantuan. Hanya saja Xinglu tidak ingin terlibat dalam pertarungan itu. Tentu saja Lele agak terkejut sebab ini adalah waktu yang tepat untuk bisa mengalahkan para iblis dan juga para murid dari akademi lain. Tapi Xinglu memiliki rencana lain dan membawa Lele untuk menjauh dari tempat ini. Xinglu juga memberikan sebuah tanda agar teman-temannya bisa berkumpul bersamanya. Hanya saja Suhema dan Senjun tidak mau mengikutinya. Mingming yang baru saja tiba penasaran kemana Xinglu akan membawa mereka. Yang ternyata dia itu berencana untuk pergi ke sarang dari para iblis. Di sisi lain, Mo Yayun yang melihat gadis tercintanya di bawah Xinglu menjadi sangat kesal. Dia berjanji secepatnya akan menjadikan Lele sebagai miliknya. Kembali kepada Li Xinglu, dia dan teman-temannya terus melakukan perjalanan. Hingga tak lama kemudian mereka pun menemukan sebuah persembunyian dari ras iblis. Melihat begitu banyak iblis membuat Mingming takut. Lele yakin pasti ada iblis kuat di tempat itu. Ia tidak yakin apakah mereka berempat bisa menghabisi para iblis itu. Xinglu mencoba melakukan pengamatan yang mana dia tahu kalau sebagian besar ras iblis yang kuat telah pergi dari tempat itu. Jadi yang berada di situ hanyalah para iblis yang lemah. Dengan menghancurkan markas para iblis, maka bisa dipastikan mereka itu akan mendapatkan poin yang banyak. Selain itu, Li Xinglu juga meyakini kalau buah Dewa Iblis hanyalah sebuah jebakan untuk bisa mengumpulkan para murid akademi. Xinglu tidak berbicara sembarangan karena jika dipikirkan secara logika, tidak mungkin bagi ras iblis untuk membiarkan para manusia untuk mendapatkan buah Dewa Iblis dengan begitu mudah. Bahkan mereka rela menghancurkan buah itu daripada jatuh ke tangan para manusia. Akhirnya teman-temannya pun mulai mengerti apa yang sedang Xinglu rencanakan. Xinglu akan menyerahkan serangan utama kepada Lele dan juga Mingming. Sedangkan dirinya dan juga Lei Wuqing akan melancarkan serangan dari samping. Dan begitu tidak ada ras iblis yang bisa pergi. Selain itu Xinglu berjanji akan melindungi teman-temannya. Lele berharap tidak terjadi sesuatu kepada ayang Xinglu. Sebelum melancarkan serangan, Li Xinglu akan membuat formasi agar keributan di tempat ini tidak didengar oleh siapapun. Jadi para iblis tidak akan bisa kembali kemari. 生灵就算拿不下， 老大，这 全是魔族精锐，相信大部分。 好，听你的，骑的。 我们先封锁这里，免得 Setelah semua formasi dipasang, mereka akan segera memulai penyerangan. Lele pun meminta Mingming untuk mengikuti dirinya. Serangan yang mereka lancarkan telah diketahui oleh para iblis. Namun semua ini sudah terlambat karena Li Xinglu dan kelompoknya sudah berhasil masuk ke dalam wilayah mereka. 魔族生灵， 族种地，杀无影。 Penyerangan yang mereka lancarkan berjalan cukup baik hingga tak lama kemudian ada salah satu iblis yang cukup merepotkan. Bahkan sihir Xinglu berhasil dipatahkan. Selain itu, para iblis kembali bermunculan untuk memberikan perlawanan. Hal ini benar-benar membuat Xinglu kerepotan.
Bagaimana tidak, yang dirinya lawan adalah iblis tingkatan 6. Meskipun begitu, Xinglu tidaklah takut dan akan kembali melancarkan serangan balik kepadanya. Golem bumi pun dipanggil untuk menahan serangan dari naga iblis itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xinglu juga menambahkan sihir 5 elemennya kepada golem buminya. Tidak mau kalah, iblis ini juga akan kembali meningkatkan kekuatan dari naganya. Alhasil, golem bumi Xinglu berhasil dibuat mundur. Xinglu sadar betul kalau dirinya masih belum terlalu memahami kekuatan dari sihir 5 elemen. Tapi karena kondisi sudah seperti ini, maka mau tidak mau dia akan mengambil resiko agar bisa mengalahkan iblis itu. Pada akhirnya, Xinglu pun menggunakan senjata kipasnya untuk melancarkan serangan balik kepada sang iblis dan juga naganya. Usaha keras Xinglu berhasil, bahkan iblis ini juga sempat terkejut pasalnya Xinglu memiliki tubuh 5 elemen. Mengetahui dia adalah seorang jenius berbakat, iblis ini pun menjadi semakin bersemangat. Ia segera melakukan panggilan kepada roh iblis agar segera menghabisi Li Xinglu. Hanya saja roh-roh iblis itu tidak mudah dihisap ke dalam teko penyerap jiwa. Hal itu pun semakin membuat iblis itu panik, karena dia tidak menyangka akan ada senjata ajaib seperti itu. Xinglu tidak membuang waktu dan akan melancarkan serangan kepadanya. Pada akhirnya, Li Xinglu berhasil memenangkan pertarungan itu. Sedangkan para iblis lainnya menjadi panik karena pemimpin mereka sudah dikalahkan. Xinglu meminta mereka untuk maju, hanya saja dia harus menunggu jawaban mereka pada minggu depan. Karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.